Sekarang kita kembali bahas manga dari Aoku Somero. Sebelumnya terakhir kita bahas Soryo menang melawan SMA Takinami dengan skor 4-1. Nah, setelah pertandingan selesai, mereka bertemu dengan SMA Yoin yang dimana ada pemain generasi emas, yaitu si Leonardo Jet yang akan bermain. Tetapi ternyata kita bakal skip dan bakalan menuju Soryo melawan SMA Yoin. Bagaimanakah detailnya? Langsung aja kita bahas. Setelah bertemu dengan Leonardo, para pemain Soryo ternyata langsung pergi karena mereka juga ada pertandingan kedua. Hal itu membuat Soshi kesal dan suasana di bis terlihat sangat ramai. Dan seperti biasa, Kurokawa dan Soshi pun berantem lagi. Soshi yang kesal karena nggak bisa menonton pertandingan SMA Yoin, Sasori Senpai juga sebenarnya ingin melihat permainan Leonardo dan dia bertanya kepada Koya yang sudah tahu gimana permainannya. Dan ternyata faktanya Koya sendiri nggak pernah bisa melewati pertahanan Leo dalam 1 lawan 1. Tingginya 180 cm, beratnya lebih dari 100 kilo, pertahanannya yang dilancarkan dari tubuh raksasanya itu sulit ditembus bahkan oleh pemain kelas atas sekalipun. Dan orang seperti itu masuk ke SMA Yoin. Di sini Kaneko bertanya Yoin itu tim seperti apa dan Asahi-san menjawab ternyata mereka itu tim baru yang berkembang sama seperti Soryo. Mereka mulai menjadi kuat sejak kapten mereka Kazumi Sakaki masuk ke sekolah itu. Mereka mengalahkan banyak tim kuat di berbagai daerah dan bahkan digadang bisa maju ke kejuaraan selanjutnya. Nah, si Kurokawa pun berkata kalau SMA Yoin ikut camp pelatihan ini bukankah mereka kalah atau nggak bisa ikut Interhigh. Dan ternyata memang benar mereka kalah di Interhigh karena adu penalti. Tapi di saat itu Leonardo nggak bisa ikut karena telat pendaftaran. Padahal Yoin saat itu cuma kebobolan 3 gol saja. Nah, bayangkan jika tim itu ditambah Leonardo Jet, maka mereka akan menjadi perisai terkuat. Namun hal itu membuat Soshi malah tersenyum semangat. Untuk menembus perisai itu kita harus menjadi tombak terkuat. Dan kocaknya dia berkata seru banget dan minta tolong ke yang lain jangan kalah. Dan ya mereka pun ribut kembali membuat kegaduhan dan ternyata di camp pelatihan ini Soryo dan SMA Yoin terus mempertahankan performa baik mereka. Bahkan kedua tim ini benar-benar belum terkalahkan dan ternyata kedua tim tersebut bakalan bertemu di hari terakhir Festival Fuji. Kapten yang melihat catatan yang detail dan rapi dari para manajer membuat dia terharu dan ternyata itu buatan Akimizu. Bahkan kapten bilang dia senang sekali bisa didukung manajer yang imut seperti ini. Namun Hirasan berkata kami hanya bisa berkontribusi sedikit untuk tim. Kami akan melakukan yang terbaik dengan apa yang bisa kami lakukan. Dan dia berkata Izumi harus lebih mendukung tim sebagai kapten. Mereka berdua pun tersenyum berkata besok harus menang melawan Yoin. Namun di sisi lain meski begitu kapten terlihat murung dan memikirkan perkataan sebagai kapten. Tetapi tiba-tiba terjadi kejadian yang tak terduga. Dia bertemu dengan Sakaki yang sedang merangkak di bawah. Dia mencari uang 500 yennya yang jatuh di bawah mesin minuman dan dibantu oleh Izumi. Pertemuan yang tak terduga dan agak kocak dari masing-masing kapten. Dan Sakaki pun membelikan minuman atas bantuan dari Izumi. Dan Izumi pun terkejut karena Sakaki tahu namanya. Sakaki bilang tentu dia tahu karena kau adalah kapten tim yang punya Hidaka Koya dan hampir mengalahkan juara Mei. Aku ingin berbicara denganmu sebagai kapten tim yang juga punya generasi emas.
Izumi juga terkejut karena bayangan dia ke Sakaki jadi sorotan besar beda banget. Dia pikir Sakaki lebih disiplin karena katanya dia punya kemampuan kepemimpinan terbaik di Jepang. Tetapi tiba-tiba Sakaki bertanya, menurutmu kapten itu apa? Apa itu orang yang mendukung dan menarik tim? Mungkin itu salah satu aspeknya. Tapi menurut Sakaki, kapten itu orang yang membawa tim menuju kemenangan. Dengan permainanku sendiri, aku akan meraih kemenangan. Gak peduli ada generasi emas atau tidak, itu gak penting. Aku akan membuat tim ini juara nasional, itu yang selalu kupikirkan. Izumi pun terkejut dan suasananya malah jadi tegang karena Sakaki bilang timnya mengalahkan banyak tim kuat dijuluki pemakan raksasa. Fukuoka Yoin dan Soryo juga termasuk mangsa kami. Nah, keesokan harinya, pertandingan antara Soryo dan Yoin pun akhirnya digelar. Dan terlihat begitu banyak orang yang menonton, karena sudah jelas tim ini masih tanpa kekalahan di festival ini. Dan juga pertarungan generasi emas antara Hidaka Koya dan Leonardo Jack. Di sini diperkenalkan nama dan posisi dari pemain, di mana Koya sebagai offensive midfielder dan Leonardo sebagai center back. Kapten Izumi posisi midfielder bertahan, sedangkan Kapten Sakaki center back. Di sini juga ada Soshi sebagai winger kiri dan Nanahara Kasumi sebagai offensive midfielder. Dan di sini juga fakta bahwa pelatih Riko itu masih muda, umur 25. Berkata hari ini mereka bakal memakai formasi yang sama saat melawan Mei. Soryo menggunakan formasi 4-3-3 dan Yoin menggunakan 4-5-1. Dan di sini juga adik dari Leonardo itu ternyata menjadi manajer dari SMA Yoin. Ada hal yang kocak di mana Kasumi menghampiri Hachi untuk semangat, dan kocaknya Hachi yang botak ngejokes dia menata rambut dengan baik meskipun dia botak. Dan Rihanna terlihat menghampiri dan memanggil Koya. Terlihat Rihanna malu-malu, bahkan dia gugup banget nggak bisa ngomong, dan pada akhirnya dia teriak Koya harus bermain bagus dan mengalahkan lawannya dengan telak. Dan hal itu membuat Kurokawa dan Kaneko kesal, cemburu berat. Mereka pun ribut kembali dan Puji merasa pertandingan antara generasi emas memang luar biasa. Dan ketika penonton ngebicarain soal nomor 17 dari Soryo, sekarang Soshi sepertinya sudah dikenal sebagai adik Hidaka Koya dan bukan lagi sebagai adik yang gagal, apalagi permainannya yang luar biasa di Inter High. Hal itu membuat Puji terkejut, namun dia sendiri sadar karena Soshi sudah semakin menjadi bintang besar. Nah, tiba-tiba Leo menghampiri dari belakang Soshi bertanya apa Soshi sudah menemukannya. Nah, kalau yang gak inget, mereka ini ngomongin cinta bola yang Soshi cari. Soshi menjawab belum, namun dia berkata, tapi tenang saja, aku pasti akan membuatmu puas. Leo pun tersenyum dan bilang, aku menang dan kau kalah. Jika kau bisa mengalahkanku, kau bisa menjadi GOAT atau GOAT atau pemain sepak bola terbaik sepanjang masa. Kocaknya Soshi malah bingung apa yang diucapkan Leo. Meski nggak ngerti, Soshi tetap akan mengalahkan Leo hari ini dan tunggu saja. Dan akhirnya pertandingan dimulai, bola dari Soryo dan terlihat Yoin langsung memberikan tekanan. Terlihat bola yang berada di Koya, dia langsung memberikan umpan terobosan kepada Sasori dan tidak peduli dengan tekanan Yoin. Sasori yang membawa bola di sayap kiri memberikan umpan crossing ke tengah kepada Ichimura yang dimana dijaga oleh Leonardo. Terlihat tapping tangan Ichimura sangat ketat dan dia melompat sekuat tenaga. Tetapi yang gokilnya dia dikalahkan oleh Leo dengan sangat keras. Terlihat begitu kuat bahkan membuat Sachijima terkejut karena Ichimura terpental gitu aja. Dan Leo sendiri berkata
berkata apa cuma segitu aja dan dia malah teriak pakai bahasa Italia untuk Soryo mengarahkan semuanya. Kurokawa yang melihat itu pun panik dan menyuruh jangan mengarah kepada Leonardo, tetapi Soshi yang mendapatkan bola malah sengaja menuju Leo dan kocaknya Soshi berkata soal God tadi, dia bilang katanya God itu artinya kambing. Ya nggak salah juga sih, tetapi Soshi bilang aku bukan kambing sambil menuju Leonardo. Dia berkata aku pria yang akan menjadi pemain sepak bola terbaik sepanjang masa. Duel pertama dari Soshi yang menghadapi Leonardo membuat Kurokawa kesal dan bilang dia itu bodoh. Namun Kapten bilang itu nggak apa dan sesuai instruksi, yang dimana di sini ada catatan dimana Ichimura X Leo udah dicoret karena tadi dia udah kalah dan sekarang Soshi X Leo. Soshi yang menuju Leonardo sendiri pun sadar bahwa Leo itu gila banget, lebih dari siapapun sebelumnya, tekanannya tak ada bandingannya. Tapi Soshi keren karena nggak takut dan nggak berhenti. Dia pun terlihat menggocek ke tengah dan terlihat itu sukses karena itu salah satu jurus andalan dari Soshi dan terlihat dia benar-benar lewat tinggal berhadapan dengan kiper aja. Namun gokilnya Soshi terkejar oleh Leo. Tentu Soshi terkejut dan apalagi Leo berkata terlalu percaya diri ke Soshi dan akhirnya pun bola berhasil dicuri oleh Leonardo. Padahal Soshi udah lewat dengan kecepatannya, namun hanya satu langkah Leo bisa mengejar. Dia pun mengoper ke rekannya, namun setelah itu umpan yang menuju Nanahara berhasil dibaca dan diintercept oleh Togamiyu dan tiba-tiba si Leonardo langsung pergi ke hadapan Togami. Dia malah jadi bersemangat karena langsung 3 penyerang sekaligus dia hadapi dan Togami sendiri berpikir jika kekuatan dan kecepatan gak bisa dia melakukan spin atau berputar, bahkan dia sendiri udah pede karena Leonardo gede badan doang. Namun Leo tersenyum berkata sayang sekali sambil melakukan pergerakan tak terduga menghentikan Togami. Togami sendiri pun kaget karena dia sudah meletakkan bola di tempat yang gak bisa Leo capai. Namun lebih dari itu, kenapa Leo bisa merebut bola tanpa menyentuhnya sama sekali? Serangan Soryo lagi-lagi dipatahkan, bahkan sampai 3 penyerang mereka nggak bisa melewati Leonardo sendiri. Kekuatan, kecepatan, dan teknik 3 penyerang Soryo masing-masing ahli di bidangnya ditundukkan oleh satu orang. Namun, pelatih Miko nggak berpikir mengalahkannya cuma secara individu. Yang dimana ketika Yoin menyerang dan digagalkan lewat udara saat bola ada di Asahi, mereka siap melakukan counter attack yang dimana dia memberikan bola kepada Sasori yang punya kecepatan lari. Nah ternyata sebelum pertandingan pelatih Miko bilang pertandingan ini akan berakhir dengan selisih 1 gol. Dan tentu saja mereka ingin mencetak gol lebih dulu, dan untuk mencuri gol dari Yoin mereka harus melewati Leo. Nah ternyata duel individu tadi itu emang sudah direncanakan, tapi yang utamanya adalah counter yang paling bisa mereka kerjasamakan. Beberapa generasi emas pun gak mungkin bisa menjaga seluruh lapangan, dan ketika Sasori maju dan melihat Leo bergerak ke sisi kiri, dia ingin mengoper ke sisi lain di mana Kori melakukan overlap juga. Ini akan menjadi counter attack dari fullback ke fullback, namun yang gokil dan gilanya umpan lambung dari Sasori yang tinggi berhasil digapai oleh Leonardo. Dan tentu saja hal itu membuat semua orang terkejut dan semua langkah dari Soryo digagalkan olehnya sendirian. Dan apakah dia ini seorang monster sungguhan? Semua strategi Soryo membuat Leo berkata itu menarik, dan setelah itu dia berkata ke Koya, sekarang bukankah giliranmu? Turunlah ke kolosiumku ini, dan Koya sendiri bilang ini sungguh merepotkan.
Nah, kita ke Yoin sebelum pertandingan dimulai, di mana rencana Soryo sudah ditebak oleh Rihanna, yang dimana dia memberitahu Soryo pasti ingin mencetak gol lebih dulu. Pokoknya yang dia katakan itu beneran terjadi yang dilakukan Soryo tadi. Jadi Rihanna menyuruh di awal mereka akan minta gorila ini menghentikan semuanya. Jika semua serangan Soryo bisa dibendung oleh satu orang ini, Soryo tidak akan punya pilihan lain. Ini juga akan memberikan kerusakan mental yang cukup besar pada mereka, dan kemenangan akan semakin dekat. Namun Nanahara bertanya apa Leo bisa bertahan sendirian, dan Ria pun menjawab tenang saja sambil berkata ke kakaknya kalau generasi emas pasti bisa. Sebelum dimulai, Leo bertanya ke adiknya ada apa dengan ekspresinya, dan Ria menjawab pastikan jangan kalah. Kayaknya dia itu kesel karena dia pikir Koya telah diprovokasi oleh pelatih Miko. Itulah dia nggak bisa kalah di pertandingan ini. Meskipun Koya kalah, cintaku padamu tidak akan hancur. Nah, yang dimana sekarang giliran Koya terlihat berduel dengan Leonardo. Namun tetapi Koya malah memberikan back pass dan tidak menghadapi Leo. Dia pun menyuruh rekannya untuk tenang dan putar bola pelan-pelan. Dan terlihat di sini pelatih Miko menghela napas dan berkata, "Baiklah." Di sisi lain, Rihanna sedikit terkejut karena Koya hebat sekali tetap tenang, karena dia pikir pertandingan antara kakaknya dan Koya itu mungkin menentukan hasil pertandingan. Tetapi Koya berkata dalam hatinya ini bukan saatnya untuk bertarung. Dan Leo sendiri berkata ke Koya, "Kau masih seperti angin sulit untuk ditangkap, tapi aku bukan orang yang tidak sabaran. Aku akan mendapatkan apa yang aku inginkan, apapun itu aku akan meraihnya." Mendengar itu, Koya tersenyum dan berkata ke Leo untuk tunggu saja, aku pasti akan menghiburmu. Dan terlihat pertandingan sudah 15 menit berjalan, situasi berbalik dari serangan bertahan di awal pertandingan, kedua tim saling menatap diam. Hal itu pun membuat si badut Kizaradu kesal bilang gak seru. Namun beda dengan Masai dari Takinami, dia bilang di bawah kesadaran para pemain ada pertarungan sengit terjadi. Saat Koya mendapat bola, para pemain Soryo mulai bergerak dan mencari celah di lini belakang Yoin. Dan Yoin membentuk lini pertahanan yang rapi dan akurat dengan kerjasama yang baik mencegah serangan Soryo sebelum terjadi. Di antara mereka ada permainan taktik yang sangat tinggi. Nah, Kurokawa pun agak kesal karena bukan hanya Leonardo tetapi nomor 5 Yoin. Keberadaannya juga sangat merepotkan, dia mengatur pertahanan yang kokoh, dia juga bisa menutup di mana saja dengan posisi tepat. Dan ketika Kurokawa masih berpikir, Leo tersenyum berkata sudah habis, yang dimana Kurokawa kehilangan bola direbut oleh Nanahara, yang dimana dia mundur ke belakang mewujudkan Kurokawa. Counter pun terjadi di mana Nanahara melakukan umpan terobosan ke depan yang tajam kepada Hachi. Meski umpan yang cepat dan keras, Hachijima dibuat terkejut karena umpan tersebut diterima dengan sangat lembut oleh Hachi. Nah, di sini Rihanna bilang Soryo kebobolan 2 gol dan 3 saat semifinal. Jadi dia pikir Soryo itu nggak kuat banget di pertahanan dibandingkan serangan mereka. Itulah kenapa Yoin menggunakan serangan tajam Nanahara, Kasumi, dan Hachi. Tetapi di sisi lain juga pelatih Miko berkata sungguh naif, yang dimana Hachi terkena tackle oleh Asahi-san. Tentu membuat Rihanna terkejut dan pelatih Miko berkata di sini mereka juga punya kunci. Dan yang gokilnya ekspresi Asahi setelah men-tackle berkata, "Nah, ayo kita serang."
Setelah berhasilnya Asahi men-tackle bersih Hachi, membuat Sachijima terkejut dengan Asahi-san. Bahkan dia berkata orang ini luar biasa. Aku selalu bermain di sampingnya, tapi aku hanya bisa kagum padanya. Setelah itu Sachijima pun ditegur oleh Asahi karena pertahanan dia ke nomor 9 kurang bagus, dan Asahi berkata, "Apa kau sudah lupa latihan itu dan ingatlah perasaan kecewa saat melawan Mei Ei. Ingatlah dan ubahlah menjadi kekuatan." Asahi bilang ke semuanya, terutama untuk para back, jika kita tidak menjadi lebih kuat, Soryo tidak akan bisa menang. Ketika Asahi dipanggil pelatih Miko memberikan gestur untuk Asahi menghabisi lawannya. Asahi pun tersenyum dan berkata bahwa dia sadar Soryo tidak terlalu kuat di pertahanan. Pertandingan lawan Mei Ei kalah karena kami, tapi mungkin karena kelemahanku. Jika saja saat itu aku bisa menghentikan Harvey. Nah, di sini kita kilas balik Asahi yang latihan bersama pelatih Miko, dan terlihat pelatih Miko bilang tumben Asahi meminta menemani latihan tambahan. Pasti kau sangat kecewa dengan pertandingan Mei Ei. Pelatih Miko pun menyuruh Asahi untuk tidak terlalu memikirkannya dan bisa memperbaiki secara perlahan. Tetapi Asahi bilang gak bisa, aku tidak bisa begitu. Nah, ada fakta unik di mana ternyata Asahi bilang dia itu dulu main di midfielder, tapi karena dia kalah saing sama Sun, dia pun pindah ke center back. Tapi di posisi itu juga Asahi bilang aku tidak bisa berbuat apa-apa melawan Mei Ei. Sekarang Asahi sudah kelas 3 dan kejuaraan berikutnya itu kesempatan terakhir dan terbesarnya. Dan dia berkata harus menjadi kuat secepat mungkin meskipun harus terburu-buru dan harus memaksakan diri. Dan dengan ekspresi seriusnya Asahi berkata, aku adalah kunci pertahanan Soryo. Aku tidak boleh kalah lagi. Semuanya pun pada diem dan pelatih Miko tersenyum bilang mau gimana lagi. Dia akan menemani latihan dan setelah itu semuanya malah pada ikutan. Nah, kita balik ke pertandingan lagi di mana saat Nanahara mengumpan kepada Hachi kembali, Asahi berhasil menggagalkan lagi. Nah, pelatih Miko bilang bahwa Asahi salah paham satu hal. Dia pindah ke center back bukan karena kalah dari Sun. Dan pelatih Miko berkata, aku yakin kau bisa jadi yang terbaik di center back. Serangan dari Yoin berhasil digagalkan kembali oleh Asahi dan hal itu membuat Leonardo tertawa, bahkan dia berpikir Asahi terlihat seperti pria lembut yang kurus tapi seperti ada aura yang kuat yang melintasi tubuhnya. Setelah itu bahkan Asahi nyuruh Kurokawa untuk jangan cepat-cepat dan menyuruh pemain bertahan jangan mengacau lini dan jangan biarkan mereka lepas. Hal itu membuat Soshi kagum, bahkan Koya sendiri bilang tidak ada yang lebih berharga dari Asahi bagi Soryo. Bahkan Akimizu memberitahu di camp pelatihan ini jika Asahi bermain mereka tidak pernah kebobolan dan tembakan yang diterima juga kurang dari 10. Orang awam juga pasti bisa lihat di camp ini yang paling berkembang adalah Asahi. Nah, saat Izumi bertanya ke Asahi, Asahi bilang tenang saja. Dan dengan ekspresi kerennya dia berkata, selama aku ada di sini, kita tidak akan kebobolan. Hal itu membuat Izumi tersenyum berkata, aku percaya padamu sambil melakukan tos dengan Asahi. Nah, di luar lapangan, Masai berkata kedua tim punya kesempatan sedikit tapi pertandingannya sangat ketat. Dan setelah itu, pelatihnya bertanya kepadanya, menurutmu apa yang membedakan kemenangan dan kekalahan di pertandingan seperti ini? Masai pun menjawab mungkin kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan yang sedikit, tapi itu salah. Pelatihnya berkata di situasi yang mendesak ini, bagaimana
bagaimana cara menjaga motivasi seluruh tim. Singkatnya, perbedaan kapten. Nah, setelah itu di sini waktunya water break, yang dimana para pemain Soryo juga mencari cara gimana harus melewati si Leonardo. Nah, di saat itu juga tiba-tiba Koya memanggil Kapten dan Togami bahwa dia punya ide. Kita belum tahu idenya apa karena kita langsung ke pertandingan, yang dimana para penonton berpikir kedua tim pasti ingin mendapatkan kesempatan segera meskipun harus sedikit memaksa harus menyerang. Tapi kalau begitu Soryo akan dirugikan, mereka tidak merasa bisa mengalahkan pertahanan Leonardo. Nah, saat water break tadi, Koya menyuruh Soshi terus menantang Leo meskipun kalah itu nggak apa-apa. Dan di saat itu juga, Soshi berhasil lolos dan berhadapan dengan Leonardo. Soshi yang di sisi lapangan dihadang oleh Leo dan terlihat Soshi mencoba menggocek, bahkan Soshi melakukan segala macam gerakan. Tetapi si Leo ini bisa mengikutinya, bahkan Soshi pun merasa di hadapannya itu adalah tembok besar. Dan pada saat Leo ingin merebut, pada saat terakhir Soshi berhasil melakukan back pass ke Sasori dan Sasori mengumpan ke tengah kepada Koya. Tetapi yang mengejutkan, Koya sudah ditunggu oleh 3 pemain Yoin. Si Nanahara pun dengan pedenya menyapa Koya, tetapi dengan gokil Koya langsung melakukan umpan long ball ke sisi sayap berlawanan kepada Togami. Togami yang bebas pun langsung berlari maju dan umpan dari Koya tentu membuat Nanahara terkejut karena bagaimana bisa si Koya ini mengumpan seperti itu tanpa melihat. Nah, ternyata ini tuh adalah ide Koya tadi, di mana dia ingin Togami tetap berada di sisi kanan saat mereka menyerang dari sisi kiri. Koya memperhatikan lini pertahanan Yoin di mana mereka semua bergerak bersama dan membentuk pertahanan saat Soryo memutar bola. Mereka juga pandai mengulur waktu, jadi jika sedikit saja kita berhenti, mereka akan segera memperbaiki diri dan menutup serangan. Dan itulah Soryo menyerang dengan lebih cepat dan luas. Namun Togami bilang meski begitu, umpan tadi itu nggak bisa diberikan dengan mudah. Togami pun dihadang 1 pemain dan di saat itu juga Togami berpikir nggak mau membuang waktu dan langsung memberikan umpan kepada Kapten Izumi yang sudah berlari, dan ini juga ternyata rencana Koya. Togami yang di sisi kanan sedangkan Kapten dukungan untuk Togami. Umpan yang akurat ke sisi yang berlawanan tim biasa pasti bisa sampai ke gawang dengan itu. Tapi Yoin sudah memprediksi bahwa mereka akan mengikuti Togami. Namun Togami ternyata cuma umpan yang sebenarnya adalah kapten mereka. Yang dimana Izumi benar-benar bebas, terlihat dia pun sudah ingin menendang langsung. Tetapi dengan mengejutkan si Sakaki ini tiba-tiba datang dan merebut bola Izumi. Bahkan dia berkata hampir saja. Yoin pun terselamatkan oleh sang kapten mereka dan tentu Izumi bingung kenapa Sakaki bisa ada di situ dan apa dia sudah membaca gerakannya. Dan di sini Rihanna memberitahu mereka bukan cuma punya gorila yang tinggi dan tebal, tapi kami juga punya tembok yang luas yang bisa menutup seluruh lapangan dengan prediksi yang luar biasa. Dan sepertinya si Sakaki ini emang punya kemampuan membaca atau prediksi yang luar biasa. Dan setelah dia berhasil merebut bola, membuat para pemain Yoin yang nonton bergemuruh dan dia teriak, "Nah sekarang giliran kami, ayo serang." Pakai baju merah, rambutnya